Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri dari kelas 6B1. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda dari Kalimantan Barat, yaitu tentang Batu Menangis. Baik, kita simak ceritanya ya teman-teman. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu di Kalimantan Barat, di dataran tinggi Kalimantan Barat, hiduplah seorang perempuan janda dan anak satu-satunya yang sangat dia sayangi, yang bernama Darmi. Kepergian ayahnya membuat kehidupan ibu dan juga Darmi menjadi sangat kesulitan karena ayahnya pergi tanpa memberikan sepeser pun warisan, sehingga membuat ibu harus bekerja lebih keras untuk menghidupi Darmi secara baik. Ibu bekerja di ladang dan juga di sawah milik orang lain. Ibu membesarkan Darmi secara baik dengan hasil kerjanya itu. Ibu selalu bekerja dengan semangat untuk menghidupi keluarganya. Ibu pun pernah meminta Darmi untuk membantunya, namun Darmi menolaknya. Karena keseharian Darmi hanya bersolek dan mempercantik dirinya agar terlihat mempesona di depan orang lain. Darmi memang dibesarkan dengan sangat baik oleh ibunya, sehingga menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Namun kecantikannya itu tidak menyamai dengan kecantikan sifat dan hatinya, karena dia orang yang sangat malas dan tidak pernah membantu ibunya dalam bekerja. Namun setelah ibunya pulang bekerja, dia selalu meminta uang kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun dengan perasaan yang kesal, ibunya tetap memberikan uangnya kepada Darmi ini untuk dibelanjakan apa yang si Darmi inginkan ini. Kemudian, pada suatu hari, ibu mengajak Darmi untuk menuruni gunung untuk menuju ke pasar membeli kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari. Darmi pun menuruti permintaan ibunya dan menemaninya. Perjalanan dari turun gunung ini menuju ke pasar itu lumayan cukup jauh. Pada saat perjalanan tersebut, Darmi mengenakan pakaian yang sangat cantik dan bagus, sehingga membuat setiap orang yang melihatnya menjadi terpesona dan terpana dengan kecantikan si Darmi ini. Karena memang itu tujuan dari Darmi memakai pakaian tersebut. Sementara ibunya berbanding terbalik dengan apa yang Darmi kenakan. Ibunya berpakaian lusuh dan kumal, sehingga sangat berbanding terbalik dengan Darmi tersebut yang terlihat cantik dan menawan. Kemudian pada saat perjalanan tersebut, Darmi jalan berada di depan ibunya, sementara ibunya berada di belakangnya. Setelah sampai di pasar, banyak lelaki yang melihat Darmi dan memuji kecantikannya. Kemudian Darmi pun merasa bangga dengan kecantikannya. Sampai ketika orang-orang pun terheran dengan wanita parubaya yang berada di belakang Darmi tersebut. Lalu mereka pun menanyakan kepada Darmi, "Wahai wanita cantik, siapakah wanita parubaya yang di belakangmu itu?" Kemudian Darmi menjawabnya, "Dia adalah pembantuku." Mendengar jawaban tersebut, ibu tentu saja menjadi sakit hati dan sangat sedih tentunya. Di sepanjang perjalanan tersebut dan di sepanjang berada di pasar tersebut, pertanyaan itu selalu muncul dari warga-warga sekitar. Kemudian mendengar jawaban anaknya Darmi yang seperti itu terus-menerus, ibu pun merasa sedih dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, aku sudah tidak kuat menahan perkataan dari anakku tersebut. Begitu kejamnya anakku berkata tersebut kepadaku. Hukumlah dia, Tuhanku. Hukumlah anakku."
kata ibu dari Darmi tersebut. Kemudian mendengar doa tersebut, langit pun berubah menjadi gelap dan turun hujan. Kemudian tubuh Darmi pun tiba-tiba mematung dan menjadi batu. Dimulai dari kakinya yang tidak bisa bergerak dan berubah menjadi batu, kemudian ke atas dan seluruh tubuhnya pun menjadi batu. Melihat hal itu, warga-warga sekitar pun menjadi tahu bahwa ibunya si Darmi ini bukanlah pembantunya, melainkan ibu kandungnya dari Darmi tersebut. Nah, karena hal tersebut, si Darmi pun memohon ampun sebelum semua tubuhnya menjadi batu. Ibu, tolonglah aku, ampuni aku, ibu. Namun, ibu pun menjawab, ibu tidak bisa melakukan apapun, itu semua karena sikapmu. Itulah jawaban dari ibu. Kemudian orang-orang pun menjadi mengetahui hal tersebut dan menyebutnya atau menamainya menjadi batu menangis. Dan posisi dari si batu menangis ini dipindahkan menjadi di sebelah hampir berdekatan dengan jurang, karena kan itu kejadiannya di tengah-tengah jalan pasar. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Hikmah yang dapat diambil itu ya. Kemudian kita harus menghormati kepada kedua orang tua dan menyayangi kedua orang tua. Tidak boleh bersikap kasar dan malas seperti si Darmi ini. Mungkin itu saja cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.